Lagi bersama gue di sini dan gue kali ini akan ngebahas tentang Mia Khalifa, di mana belakangan ini sempat ramai kembali kasus Mia Khalifa yang mengaku dia pensiun dari dunia esek-esek. Sebelumnya nih, gue mau ngasih tahu dulu, ada nggak yang belum tahu Mia Khalifa? Kayaknya nggak mungkin sih. Tidak mungkin tidak ada yang tahu tentang Mia Khalifa ini sih. Ini followers saya aja 21 juta. Nih pasti 30% orang Indonesia itu. Sudah tidak lain. Mungkin ya. 98% laki dewasa yang ada di Indonesia mungkin sudah mengetahui tentang Mia Khalifa. Dan yang 2%-nya paling taunya Miyabi. Oke, kita bahas dulu ya. Wawancara khusus Mia Khalifa, mantan bintang film porno. Saya merasa dimanipulasi. Nama Mia Khalifa identik dengan film porno, padahal dia hanya terjun ke industri tersebut selama 3 bulan. Namun hingga kini video-videonya masih menjadi yang terpopuler di sejumlah situs porno. Menurut Mia, itu keputusan yang saya ambil dengan sadar. Meskipun itu keputusan yang buruk, kata Mia kepada Stephen Secker dalam program bidang BBC Hard Talk. Saya selalu bergulat dengan kelebihan berat badan sejak kecil dan tidak merasa menarik di mata laki-laki. Saat kuliah, ketika saya berhasil menurunkan berat badan dan banyak yang tertarik pada saya ingin tahu berakhir. Saya ingin itu berakhir, paparnya. Oh, jadi Mia Khalifa ini salah satu korban bullying juga sepertinya. Atau insecure pada dirinya sendiri gitu. Nih ya, buat cowok-cowok nih yang ada di Indonesia, tolonglah se sebagaimanapun bentuk wanita, entah mau jelek, mau cantik, ya tolonglah kalian hormati gitu. Jangan semena-mena mentang-mentang dia jelek, kalian bisa seenaknya gitu kan. Ingat bro, hati-hati loh. Biasanya yang awal-awalnya jelek tuh lama-lama jadi glowing gitu, nyesel ntar. Oke, kita lihat dulu wawancaranya di video BBC News. Semasa kecil saya bermasalah dengan kelebihan berat badan dan saya tidak menarik di mata laki-laki. Lalu saat mulai kuliah berat badan saya mulai turun.
Oke, gue bahas sedikit dulu ya. Mia Khalifa ini awal terjun ke industri film porno, setahu gue ya sempat ada beritanya juga. Gue cari-cari udah nggak tahu kemana. Cuman gue masih ingat pengakuan dari Mia Khalifa ini. Awalnya dia mencoba dari menjadi model. Dari menjadi model. Mencoba awalnya menjadi model foto gitu. Nah, terus lama-kelamaan karena mungkin duitnya besar juga dan si fotografernya ini mengajak Mia ke salah satu agensi film porno yang ada di Amerika. Tuh, jadi dia diajak ke sana gitu. Dan sesampainya di kantor itu ya orang-orang di kantor itu sangat kagum dengan bentuk tubuh Mia Khalifa ini yang dengan hmm, dengan gunung kembar yang sangat menonjol gitu. Dan sampai akhirnya dia bekerja dengan sebagai aktris film porno. Setahu gue itu ya. Dan di sini juga eh, Mia Khalifa sampai sekarang masih menyesal dengan perlakuan itu. Gimana? Ya nyesel sih nyesel. Satu privasi nggak bisa terjaga, banyak orang juga kan ngeliatin. Ya mungkin sih pemikiran Mia ya masih dibilang masuk akal. Karena masih banyak tuh yang lain yang tidak terkenal seperti Mia gitu. Yang rahasianya sampai sekarang aja masih belum ada yang tahu nih. Kayak kakek Sugiono nih. Kakek Sugiono juga ditanya di Jepang nggak ada yang tahu itu sosok siapa. Sampai sekarang masih menjadi misteri. Oke, kita lihat videonya. Kita lihat lagi cerita berikutnya. Mia Khalifa ngaku video panasnya menghantui sampai mati, minta para gadis tak ikuti jejaknya. Meski telah lama pensiun dari industri film dewasa, nama Mia Khalifa masih lekat dengan image bintang porno. Baru-baru ini, mantan bintang film dewasa ini menghimbau agar para gadis tidak masuk ke industri yang membesarkan namanya ini. Pelaku adegan panas yang paling populer di salah satu situs dewasa ini telah bermain dalam 11 film selama 3 bulan di 2014 silam. Bercerita tentang perjalanan karirnya, Mia Khalifa mengaku film-filmnya terus menghantui sampai dia meninggal. Sebab meski dia telah pensiun dari industri pornografi sejak 6 tahun silam, Mia masih menjadi salah satu bintang dewasa yang terpopuler di situs-situsnya ini. Ungkap Mia, ini merupakan serangan disosiatif per jam dengan mengingat ratusan juta orang terkesan dengan dirimu karena apa yang kamu lakukan selama 3 bulan. Yang mana hina menyakitkan tidak berkarakter saat berusia 21 tahun. Ya intinya Mia ini mengungkapkan untuk para gadis jangan sampai seperti dia gitu. Mungkin ya kalau dipikir dari sisi negatif, dari sisi positif, negatif mulu. Dari sisi positif, ya gue masih bisa lah menerima. Mungkin Mia ini masih menjadi salah satu orang yang kekurangan faktor ekonomi mungkin ya kalau menurut gue. Karena di orang kita pun banyak yang begitu melakukan pekerjaannya karena emang kepepet dengan kebutuhan ekonomi, apapun caranya dilakukan gitu kan demi kebutuhan ekonomi. Makanya nih buat teman-teman, tolong banget ini mah jangan ngejudge gitu pekerjaan orang tuh. Kita tuh belum tahu mereka itu kayak gini karena apa. Mungkin karena mereka ini
buat makan sehari-harinya aja susah gitu. Terus kalian menghina, lemparin batu, ngeprank sampah, itu kan. Ah, ya Allah. Ya makanya kita harus lihat dulu gitu. Kalau misalnya kalian peduli tuh ya, dibantu, kasih makanan, kasih uang gitu. Mereka juga gitu bukan karena emang mau beli motor, mau beli apa, enggak. Mereka buat makan besokan ya, syukur-syukur kalau ada duit ditabung buat mereka buka usaha, entah buat pulang kampung. Coba dipikir dulu gitu sebelum menghina. Oke, kita lanjut lagi beritanya. 6 fakta pengakuan mengejutkan Mia Khalifa pasca berhenti bintangi film biru, film Blur. Aku dulu sangat bodoh. Oke, kita simak satu-satu. Satu, dapat tawaran dari agensi model di Miami. Dalam video wawancaranya, Mia mengaku mendapat tawaran terjun ke dunia hitam tersebut melalui seorang pria di sebuah mall. Saat itu, ia tengah berjalan sendirian, tiba-tiba dihampiri seseorang pria dan memberikan kartu nama dari sebuah agensi model. Dua, berpikir selama 2 minggu. Di usia 21 tahun, ia mendapat tawaran tersebut. Ia mengaku memikirkan hal ini selama 2 minggu hingga akhirnya memutuskan terjun menjadi pemain film dewasa. Tidak mungkin orang akan mengenaliku begitu saja kan? Yang ketiga, hanya bertahan 3 bulan. Yang keempat, ini ada cerita tentang kehidupan di dunia film panas Amerika. Mereka baik, mereka juga perhatian. Jawab Mia dapat pertanyaan tentang para pria lawan mainnya. Mia juga bercerita bahwa beberapa agensi film biru juga tergolong baik karena memanjakan para aktris pemainnya. Meski begitu, Mia mengaku gaji yang ia dapatkan tak seberapa. Mia mengatakan bahwa ia mendapat sekitar $1.000 dalam sehari. Gak seberapa ya. Buat di Indonesia nih $1.000 gede banget loh. Ini kalau ini $1.000 nih dijajanin cendol satu kecamatan tenggelam nih $1.000. Lumayan loh, $1 aja sekarang di Indonesia udah 15.000 sekitar segitu. $10 15.000, 150. $100 1.500.000. Ya 15 juta lah sekali main loh, itu sekali main. Ingat nih yang begini jangan dicontoh ya. Nih udah ada pengakuan dari aktrisnya langsung, jangan contoh. Tak hanya itu, ia mengatakan dalam waktu 2 minggu sekali, para aktor dan aktris melakukan cek kesehatan untuk memastikan tak menularkan penyakit. Ia mengaku selama 3 bulan tersebut hanya bermain dengan pria di sekitar 7 video saja. Oh, jadi di agensi ini cukup ini juga ya, apa, kesehatan tuh masih terjamin di sini. Nggak sekadar cuman lu gue sewa nih buat video main besoknya udah gitu main video lagi gitu. Nggak, ini masih bagus lah, kalau terbilang bagus bagus sih, masih aktrisnya masih diiniin, nggak cuman bikin video sekali 2 kali gitu kan, masih ada terikat kerjasama yang bagus lah kalau menurut gue. Yang kelima, putuskan hengkang dari dunia film panas. Ia mengaku keputusannya untuk berhenti menjadi pemain film biru adalah karena ancaman ISIS yang akan membunuhnya. Selain ancaman ISIS, ada banyak pertimbangan yang ia pikirkan. Dirinya juga mulai berpikir tentang kesehatan juga. Gue pernah baca nih beritanya tentang ancaman ISIS, dan si ISIS itu bilang kepada Mia Khalifa, eh,
Mia Khalifa ini bikin malu warga Timur Tengah. Gini loh, sebenarnya apakah ISIS tidak berpikir dua kali? Yang membuat resah seluruh dunia kan, mhm, yang membuat malu, aduh susah nih katanya, yang bikin malu Timur Tengah, peristiwa pemboman sampai-sampai bahkan ada beberapa orang yang sangat benci dengan ISIS gitu kan. Itu apa nggak kebalik, hei. Sudahlah, tolong. Ntar gue dibom lagi sama ISIS. 6. Kesulitan mencari pekerjaan. Tentunya meski telah berhenti, ia mengaku kesulitan untuk menghapus semua video yang sudah beredar luas di internet. Hal itu membuat dirinya juga cukup kesusahan untuk membersihkan namanya. Itu pula yang membuat dia kesusahan mencari pekerja pasca hengkang dari pekerjaannya yang lama. Ya, kalau citranya buruk gitu kayaknya susah juga sih. Paling kalau enggak ya dia bisa bikin usaha sendiri gitu. Kayaknya kalau udah begini sih agak susah juga ya, soalnya di negara kita juga kalau udah maling gitu, udah terjerat pidana gitu agak susah juga, kecuali tanpa menggunakan SKCK gitu susah, baru bisa kerja. Itu pun yang gajinya juga nggak seberapa. Itu karena ya mungkin takut memperburuk citra dari pekerjaannya tersebut. Dan ia sempat bekerja menjadi bookkeeper di sebuah perusahaan kecil atas rekomendasi teman dekatnya. Namun saat dirinya nongol di sebuah berita perusahaan tersebut, baru tahu bahwa Mia adalah mantan bintang film Panas. Dirinya bekerja di sana dari Desember 2015 sampai Mei 2016, yaitu sekitar 5 bulanan kerja di sana. Kini dirinya melanjutkan hidup dengan tinggal di Austin, Amerika Serikat. Ya, itulah. Kejam sih. Nggak susah kalau kayak gini. Mungkin ya kalau misalnya punya venue sebesar 21 juta sih, kalau buat Mia Khalifa kayaknya gampang lagi sih buat bikin contoh merchandise gitu. Mungkin masih pada bisa gitu beli, karena kan dia punya venue yang cukup besar menurut gua ya. Ya pokoknya gitu dah. Apalagi kalau misalnya yang melakukan ini orang-orang biasa, kan jadi agak sulit gitu buat kemana-mana tuh sulit, karena privasi mereka tuh udah tersebar. Makanya nih buat cewek-cewek nih di Instagram yang foto pamer belahan, bangga, hei, tobat anda, tobat anda sekarang, hei, bangga loh pamer-pamer belahan, joget TikTok malam muda. Ini aja yang udah seniornya aja udah tobat, hei, ini dengan bangganya loh, bangga gitu goyang sana. Terus giliran di DM nya sama cowok-cowoknya ya kan, kakak open BO nggak, marah langsung, apaan sih nih cowok mulutnya brengsek, nggak diajarin apa, nggak disekolahin apa. Hei, anda memancing pria-pria hidung belang dengan menggunakan foto yang belahannya kelihatan, lalu anda menyebutkan pria-pria itu tidak sekolah. Di mana letak pikiran anda? Ini banyak banget terjadi di negeri kita sendiri. ah, Oke, mungkin segitu aja ya.
dari video pembahasan gue ini yang absurd banget tentang pembahasan Mia Khalifa. Nggak tahu kenapa kayaknya suka aja gitu. Ya, idola gua juga sih Mia Khalifa. Kalau di Eropa Mia Khalifa, kalau di Asia Momoka, kalau di negeri kita sendiri ya Siskae. Siskae nomor satu, walaupun badannya Ferrari, mukanya Kijang, nggak apa-apa. Oke, segini aja. Buat yang nggak suka dengan video ini, silahkan dislike. Kalau yang suka dengan video ini, dipencet tombol subscribe dan di like juga. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.